Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, pemirsa Binabas TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, yang begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Di antara nikmat yang sangat besar sekali, nikmat yang agung sekali, yaitu nikmat diizinkannya kita bertemu dengan bulan yang mulia ini. Bulan yang penuh ampunan, bulan yang setiap malamnya ada orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Dan setiap malam Allah memiliki orang-orang yang Allah bebaskan dari neraka. Wa dzalika fi kulli lailah, dan itu di setiap malam. Ini nikmat dan kesempatan yang sangat besar yang harusnya kita syukuri dengan kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita menggunakan nikmat ini sebaik-baiknya untuk meraih pahala, untuk meraih ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik dan benar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Binabas TV, rahimani wa rahimakumullah. Sering kita mendengar yang disampaikan oleh banyak mubalik, para da'i di mimbar-mimbar, atau kita baca di banyak artikel, banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Sebagaimana kata Nabi, atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Dan juga bulan Ramadan sering kita dengar dengan nama bulan Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka dengan iman dan ihtisab, dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan sebagaimana juga saya sampaikan tadi di pembukaan, sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan keutamaan bulan Ramadan, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang seharusnya mendapatkan takdir di neraka, dimasukkan ke dalam neraka, tapi Allah selamatkan. Wa dzalika fi kulli lailah, dan itu Allah berikan setiap malam. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang menjelaskan tentang keberkahan, kemuliaan, tentang keutamaan bulan Ramadan.
Akan tetapi ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, karena sering kita dengar ya, hadis-hadis yang seperti itu, ya, terkadang membuat orang, ya, membuat kita tertipu. Tertipu dalam artian dia merasa, oh ini bulan berkah, ini bulan ampunan, sehingga menjadikannya lalai, sehingga menjadikan kita merasa tenang, merasa aman, wal iyadzu billah. Padahal ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, selain bulan ini mendatangkan keberkahan, selain bulan ini membawa ampunan dari Allah untuk kita, ternyata bulan ini juga menjadi imtihan, menjadi ujian bagi kita semua. Ternyata bulan ini juga menjadikan kita orang-orang yang na'udzubillah tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bulan ini saya katakan seperti pedang bermata dua. Kalau benar-benar kita manfaatkan, kita benar-benar sungguh-sungguh dalam menggunakan waktu kita, menggunakan kesempatan yang telah Allah berikan, maka akan kita raih keberkahan, akan kita raih ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan kita raih babur rayyan, surga yang salah satu pintunya adalah pintu rayyan yang disiapkan untuk orang-orang yang berpuasa saja. Dan sebaliknya, kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita lebih banyak bersantai, menggunakan waktu ini untuk bersenang-senang, bahkan tidak jarang di antara kita menjadikan momen Ramadan, menjadikannya sebagai waktu untuk berbelanja, menjadikannya waktu untuk makan-makan, menjadikannya waktu untuk pesta, untuk bersenang-senang, wal iyadzu billah. Dalam Sahih Ibn Hibban disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat naik mimbar. Kemudian beliau berkata, amin, amin, amin. Hal itu membuat para sahabat terheran-heran. Kemudian para sahabat berkata kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau ya Rasulullah mengatakan amin? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna Jibril atani faqala man adraka syahra Ramadan wa lam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'abadahu Allah. Qul amin. Faqultu amin. Rasulullah mengatakan, inna Jibril atani, Jibril sungguh telah datang kepadaku. Faqala, kemudian dia berkata, man adraka syahra Ramadan wa lam yughfar lahu, sedangkan dia, man adraka syahra Ramadan, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan, wa lam yughfar lahu, sedangkan dia tidak diampuni, fadakhalan nar,
maka dia masuk neraka. Fa'abadahullah, maka Allah menjauhkannya. Qul, Jibril berkata, katakanlah amin. Fakultu amin. Nabi, maka aku mengatakan amin. Demikian pula hadis yang senada disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu." Sungguh raghima anfu rajulin, sungguh merugi, sungguh hina. Raghima ini dijelaskan oleh para ulama, hidungnya ditempelkan di tanah. Maksudnya ini kinayah bahwa dia telah mendapatkan kehinaan. Dia telah sangat rendah, menjadi sangat rendah. Raghima anfu rajulin. Yang orang yang dia mendapati bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosanya. Demikian pula dalam hadis yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadha ash-shahra qad hadarakum wa fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurimaha faqad hulimal khaira kullahu wa la yuhramu khairaha illa mahrumun." Inna hadha ash-shahra qad hadarakum, sesungguhnya bulan ini sungguh telah datang kepada kalian. Bulan Ramadan telah datang kepada kita. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Dan di bulan tersebut terdapat satu malam khairun min alfi syahr, yang lebih afdal, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadr, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Sungguhnya telah kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melanjutkan sabdanya, "Man hurimaha." Barang siapa yang terhalangi darinya, terhalangi dari Lailatul Qadar, faqad hurimal khaira kullah, maka sungguh dia telah terhalangi dari semua kebaikan. Wala yuhramu khairaha illa mahrumun,
dan tidaklah terhalangi dari kebaikannya melainkan orang yang mahrum, yang memang terhalangi dari kebaikan. Ya. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Kalau kita perhatikan dari hadis-hadis yang saya sebutkan tadi, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Binabas TV dimanapun Anda berada, ternyata bulan Ramadan ini, ya, kalau kita tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya, akan menjadi bumerang bagi kita semua. Akan menyebabkan kita hina. Sehingga disebutkan salah satu hadis tadi, bahwasanya akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diampuni dosanya. Waliyadzubillah. Bisa jadi kita yang terhalang dari kebaikan Lailatul Qadar tersebut, yang mana sebenarnya malam tersebut adalah kesempatan kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan takdir kita di tahun berikutnya. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita gunakan sebaik-baiknya kesempatan besar yang Allah berikan ini. Jangan sampai kita sia-siakan. Jangan sampai kita hanya mengisi waktu siang kita di bulan Ramadan dengan tidur. Jangan sampai, khususnya bagi para pemuda, menyibukkan diri di bulan Ramadan dengan jalan-jalan ke sana kemari, menunggu waktu berbuka, atau hanya dengan bermain HP setiap hari, atau dengan main game, atau dengan nonton sinema, nonton film. Waliyadzubillah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal, yang sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta idza jaa ahaduhum al-maut qala rabbirji'un. Demikianlah keadaan orang-orang yang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, qala rabbirji'un, dia mengatakan rabbirji'un, ya Rabbku, kembalikan lagi aku, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima tarakt, agar aku dapat berbuat kebaikan, agar aku dapat berbuat amal soleh yang telah aku tinggalkan. Kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya kalimat yang dijadikan alasan olehnya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka ada alam barzakh, sampai pada hari mereka dibangkitkan. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal. Kita tidak tahu
apakah Ramadan tahun ini yang masih tersisa ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk menyelesaikannya sampai akhir Ramadan. Kalaupun kita selesai di Ramadan tahun ini, kita tidak tahu apakah di Ramadan yang akan datang kita masih hidup. Apakah kita masih diberi izin oleh Allah untuk mendapatkan kesempatan, yaitu beramal soleh di bulan yang mulia seperti ini. Maka sekali lagi, bulan Ramadan ini selain menjadikan kita, membawa kepada kita keberkahan-keberkahan, memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat, untuk beramal soleh, bulan Ramadan juga bisa menjadikan kita hina jika kita tidak menggunakannya sebaik-baiknya. Ibarat pedang yang bermata dua. Kalau kita tidak gunakan sebaik-baiknya, akan menebas, akan menusuk, akan menebas diri kita sendiri, akan membunuh diri kita sendiri. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha berilmu. Ada salahnya datangnya dari saya pribadi yang sedikit ilmunya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.